Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Tolhah masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga. Ini satu majelis. Makanya terkenal ada 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Tapi selain 10 itu banyak. Contohnya Bilal bin Rabah. Itu nggak masuk 10, tapi dapat doa khusus Nabi atau dapat berita dari Nabi. Yang sering kita dengar kisahnya, Nabi tanya, "Wahai Bilal, aku dengar suara terompahmu di dalam surga. Apa amal yang engkau buat?" Nah, ini di luar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk juga Anas ibnu Malik. Ini doanya sendiri, nggak termasuk 10 orang sahabat itu. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bercerita, karena sudah dapat doa Nabi seperti itu, beliau pun bercerita, "Falaqad ruziktu min sulbi siwa waladu waladi." Saya akhirnya asbab keberkahan makbulnya doa Nabi, pertama dari tulang rusuk saya sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan anak 125 orang anak. Itu belum masuk cucu, kata beliau. Itu anak. Anak nggak masuk cucu, karena kan biasanya juga orang ditanya anak berapa, nah cucu dia masuk hitungan. Nggak, ini anak, cucu nggak dihitung. 125 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir pada majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan Allah, hanya karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Hanya sisa beberapa hari lagi. Maka kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita,
sehingga nanti kita ketika bulan Ramadan tiba bisa memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi bekal persiapan kita yang terbaik ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Bapak Ibu yang mulia, waktu anugerah mengamalkan agama ini sangat mahal. Belum lagi lama, tahun lalu itu pun kita sudah tahu, terasa bagaimana mahalnya bulan Ramadan. Banyak masjid-masjid, tempat-tempat yang ada di sekitar kita itu kebanyakan ditutup, tarawih tidak bisa, untuk mengamalkan sholat berjamaah pun tidak bisa. Nah, ini semoga kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya sehingga betul-betul kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Karena kita sadar tidak sadar, tarawih sendiri itu sangat sulit. Jangankan kita, sahabat saja mereka cerita tentang sholat tarawih di zaman Nabi SAW. Nabi setelah tarawih berjamaah 4 malam, kemudian selepas itu sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri. Itu pun juga mereka sulit. Maka akhirnya di Masjid Nabawi pada waktu itu sahabat tetap berkelompok. Satu orang sholat, nanti di belakangnya ada beberapa orang. Di pojok kanan masjid ada yang sholat 1 jemaah, pojok kiri masjid ada yang sholat 1 jemaah, di belakang tiang nanti ada sholat 1 jemaah. Auza'un mutafarrikun. Dalam hadis diterangkan jamaah, auza', jama'atun mutafarrikun. Ada beberapa kelompok jemaah nanti di dalam masjid. Itu sholat taraweh seperti itu dulu. Satu masjid itu enggak 1 jemaah. Kejadian terus seperti itu sampai di awal kekhilafahan zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Nabi melihat, maka Nabi tanya, mereka sedang apa ini? Kok di situ ada jemaah, di sini ada jemaah? Maka sahabat yang mendengarkan yang ditanya oleh Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hum nasun laisa ma'ahum Qur'an. Ini orang-orang yang jadi makmum, laisa ma'ahum Qur'an. Mereka tuh nggak punya Quran. Maknanya nggak punya Quran itu nggak hafal. Kita sadar, jangankan kita, sahabat saja tidak semua hafal Al-Quran. Sahabat tidak semua yang hafal Al-Quran. Maka mereka pun yang tidak hafal Al-Quran, maka akan mencari orang-orang yang hafal Al-Quran. Sholat bermakmum di belakang mereka, maka baru nanti akan timbul kesemangatan. Ini sudah aturan Allah. Kita itu mudah mengamalkan agama itu kalau ada jamaah, ada istimaiyat, ada satu suasana. Kalau sholat sendiri-sendiri di rumah boleh, tapi kalau tidak ada suasana bagaimana beratnya? Mau sholat dia entah 8, apalagi kalau 20. 4 madhab itu memfatwakan sholat taraweh sunnah itu 20. Lah 20 rakaat, hafalannya cuma 10 surat terakhir. Bagaimana? Itu yang dia ulang. Bagaimana rasa sholatnya kira-kira dibandingkan dengan orang yang berjamaah diimami oleh satu orang seperti zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tunjuk satu orang sahabat, Ubay bin Ka'ab, mengimami seluruh sahabat, dibaca minimal 1 juz setiap malam. Akhirnya yang tidak hafal Al-Quran pun tanpa terasa bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran di belakang imam. Nah, ini anugerah daripada Allah. Kalau kita ini diberi taufik pertolongan untuk bisa taat pada Allah, semoga kita betul-betul diberi taufik pertolongan oleh Allah, dimudahkan semua kondisi, suasana, kesehatan, keadaan, sehingga memang betul-betul waktu kita bermanfaat, berfaedah, dan menjadi ladang pahala amal kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan kali ini, pagi hari ini kita akan mendengarkan beberapa hadis lanjutan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-13.
Al-hadits ats-tsalits asyar. Al-hadits ats-tsalits asyar. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hamzah. An Abi Hamzah, daripada sahabat Abu Hamzah, Anas bin Malik, yaitu sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Abu Hamzah kunyah beliau, namanya yang terkenal yang kita tahu sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Rasulillah, beliau adalah pelayan, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, tidak sempurna iman, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Ini lam, la di sini para ulama katakan maknanya tentu la kamaliyah, menafikan kesempurnaan, bukan terjemahnya letter like tidak beriman, ini nanti mudah menuduh orang kafir. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma perkara, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahu, telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-13 ini, Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini terjemah yang benar. Sekarang banyak yang salah menerjemahkan. Kebanyakan mereka, entah itu ustadz atau bukan, ini banyak salah terjemah. Mereka mengartikan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Enggak, itu bunyi hadisnya seperti ini. La yu'minu, diterjemahkan per lafaz, tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma perkara, yuhibbu, yang dia cintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa yang kita cintai untuk diri kita, maka cintai juga perkara itu didapatkan oleh saudara Islam kita lainnya. Itu menunjukkan kesempurnaan iman. Ini hadis pertama, kita membahas rawinya, sahabat Anas ibnu Malik. Ini sahabat yang masyhur, luar biasa. Beliau khodimnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah memiliki gelar sebagai khodimnya Nabi, ini betul-betul kehidupan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pada waktu itu, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru sampai di Madinah, ketika Nabi baru hijrah, tahun pertama hijrah, maka pada waktu itu ibunya Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu datang jumpa dengan Nabi. Kemudian ibunya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah. Waktu itu Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu umurnya sekitar 8 tahun. Sebagian ulama mengatakan 9, sebagian yang lain mengatakan 10, ya kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Ya Rasulullah, khudhu hulaman yukhdimuka. Silahkan Tuhan bawa ini anak saya. Ini anak saya ini silahkan Tuhan bawa, sehingga nanti dia bisa menjadi khodim, pelayan Tuhan. Apapun keperluan Tuhan ini bisa dia kerjakan. Coba bayangkan anak umur 8 tahun zaman sekarang, kalau
masukkan pesantren saja itu belum bisa belajar, jangankan khidmat, jangankan untuk melayani, belajar pun belum paham deh. Tapi sahabat Anas radhiyallahu taala anhu umur 8 tahun sudah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu, dan Nabi pun menerima. Jadi Nabi ditawarkan, Nabi tengok ini memang anak luar biasa. Faqabilahu, Nabi pun terima. Wa qad qalat lahu yauman, ibunya sahabat Anas radhiyallahu taala anhu satu kali beliau pernah bercerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, berdoalah, aku minta Tuhan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu, tolong doakan putra saya yang namanya Anas ibnu Malik. Jadi ibunya Anas ibnu Malik bernama Ummu Sulaim tadi melanjutkan cerita, satu hari aku berjumpa dengan Nabi, kemudian aku meminta, ya Rasulullah, saya minta tolong Tuhan doakan ini anak saya Anas ibnu Malik. Maka langsung Nabi ngangkat tangan, kemudian Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhul jannah. Ini langsung didoakan Nabi. Dan Nabi sahabat saja, jangankan sahabat, orang-orang zaman sekarang ada yang mungkin mustajabud dakwah, doanya itu mustajab. Wali Allah saja doa mustajab, apalagi sahabat. Lah sahabat saja banyak yang doanya itu makbul, mustajab, apalagi Nabi. Nabi itu kalau doa pasti makbul. Maka Nabi doa untuk Anas ini 3 perkara. Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Wa waladahu, dan banyakkan juga anaknya. Wa barik lahu fihi, dan berikanlah kepada dia keberkahan di dalamnya. Nah, ini doa yang juga Nabi ajarkan. Mau minta apapun, banyak harta, boleh enggak? Boleh. Mau banyak anak, boleh enggak? Ya, boleh. Tapi jangan lupa nanti ditambahkan kalimat wa barik lahu fihi, berkahi juga di dalamnya. Karena kalau banyak enggak berkah itu enggak berguna. Sedikit kalau berkah itu luar biasa, apalagi banyak kalau berkah. Nabi doanya sempurna, ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, dan berkahi. Yang ketiga, wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, ini yang sering kita dengar adalah sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi bukan hanya 10 orang sahabat itu saja yang dijamin masuk surga. Maknanya yang betul-betul dapat persaksian atau doa langsung daripada Nabi bukan hanya 10 orang sahabat itu kok terkenal karena memang Nabi mengucapkannya dalam satu majelis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Jadi 10 orang itu Nabi sebutkan dalam satu majelis. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Tolha masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga. Ini satu majelis. Makanya terkenal ada 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Tapi selain 10 itu banyak. Contohnya Bilal bin Rabah. Itu enggak masuk 10, tapi dapat doa khusus Nabi atau dapat berita dari Nabi. Yang sering kita dengar kisahnya, Nabi tanya, wahai Bilal, aku dengar suara terompahmu di dalam surga. Apa amal yang engkau buat? Nah, ini di luar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk juga Anas ibnu Malik. Ini doanya sendiri, nggak termasuk 10 orang sahabat itu. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Maka Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bercerita, karena sudah dapat doa Nabi seperti itu, beliau pun bercerita, falaqad ruziktu min sulbi siwa waladu waladi. Saya akhirnya asbab keberkahan makbulnya doa Nabi, pertama dari tulang rusuk saya sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan anak 100 mi'ah wa khamsah wa ishrin, 125 orang anak. Itu belum masuk cucu, kata beliau. Itu anak.
Anak nggak masuk cucu, karena kan biasanya juga orang ditanya anak berapa, nah cucu dia masuk hitungan. Nggak, ini anak, cucu nggak dihitung. 125 orang. Bahkan dalam riwayat lain beliau bercerita, di antara 125 orang itu yang saya kubur sudah puluhan orang. Yang lebih mati duluan udah banyak. Dan 125 orang itu semua laki-laki, perempuan belum masuk. Karena kebanyakan anak beliau memang laki-laki. Perempuan itu kata para ulama, daripada anak keturunan Sayyidina Anas ibnu Malik itu hanya 2 orang. Selainnya semua laki-laki. Jadi kalau cuma 2 ya 127. Beliau mengatakan, Nabi membuktikan beliau. Ini bukti kalau doa Nabi memang makbul untuk saya. Nabi mengatakan, ya Allah perbanyak anaknya. 127 orang, 125 laki-laki. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ardi latathammar fis sanati marratain. Kemudian kebun-kebun yang saya punya itu 1 tahun panennya 2 kali. Kalau orang itu panennya 1 kali saja setahun. Kalau saya 1 tahun itu 2 kali. Bahkan beliau pernah menceritakan, wa min barakati tsaniyah anna qahramanahu ja'ahu faqala atishat arduna fatawadda'a wa kharaja ilal bariyah fa shalla rak'atain thumma da'a ta'ammatis sahabah wa matarat hatta mala'at jami'a ardihi wa lam ta'udduhu illa yasiran wa dzalika fis shaif. Satu kali pegawai beliau, karyawan, pekerjanya datang lapor. Ini karena orang kaya banyak karyawan. Tuan, ini kebun-kebun kita kekeringan, sudah lama nggak turun hujan. Maka beliau akhirnya berwudu, kemudian pergi ke lapangan. Selepas itu sholat sunnah 2 rakaat. Belum selesai lagi, setelah sholat kemudian berdoa. Belum lagi selesai berdoa, tahu-tahu awan mendung, kemudian langsung turun hujan. Wadzalika fis shaif. Kejadian ini terjadi di musim kemarau panjang. Jadi walaupun kemarau panjang, tetap kebunnya itu pun juga berbuah setahun 2 kali. Ini berkah dari doa Nabi. Ya Allah banyakkan anaknya, ya Allah banyakkan hartanya, kemudian berkahi di dalamnya. Kemudian yang terakhir Sayyidina Anas ibnu Malik mengatakan, paling tidak dari 3 doa Nabi itu 2 sudah aku buktikan, wa ana arjus tsalitsah. Sekarang aku sedang mengharap, menunggu yang ketiga. Nah, yang ketiga kan tadi Nabi katakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, itu tidak bisa di dunia. Sekarang kata beliau, aku sedang menunggu doa Nabi yang ketiga yang beliau katakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan itu pasti doa Nabi itu makbul. Pasti beliau, yaitu sudah beliau tunggu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini karena tadi kita dengar masuk Islam itu umur 8 tahun. Sebagian ulama mengatakan 9 atau 10. Beliau ikut perang Badar. Perang Badar ini juga di awal-awal Islam, tapi beliau tidak termasuk dihitung menjadi Al-Badriyun. Ini gelar-gelar orang-orang yang mengikuti perang Badar. Walaupun beliau ikut tapi nggak dimasukkan kategori ahli Badar. Kenapa? Masalahnya beliau waktu itu memang umurnya masih kecil. Macam anak terlalu semangat ikut-ikutan. Nah, jadi karena terlalu kecil, ini tidak masuk daftar sahabat yang mengikuti perang Badar. Daftar nggak masuk. Sebenarnya dia mengikuti perang Badar karena masih terlalu kecil. Beliaulah yang meriwayatkan hadis yang kita dengarkan tadi. Sahabat Anas ibnu Malik mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini hadis sangat luar biasa. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ini termasuk tanda iman. Kalau hal yang seperti ini belum ada pada diri, menunjukkan imannya bermasalah. Kalau kita belum suka untuk saudara-saudara kita
yang Islam, belum suka, belum senang hati kita orang-orang itu mendapatkan kebaikan, yang mana kalau kebaikan itu kita dapatkan untuk diri kita sendiri kita senang, kok kita nggak senang untuk orang lain, menunjukkan iman bermasalah. Dan ini sudah Allah tampakkan dari awal mula adanya manusia di dunia ini. Qabil Habil itu contohnya kan juga seperti itu. Jadi bukan hanya kita menginginkan kebaikan dalam hal dapat dunia, tidak. Termasuk Qabil Habil di situ. Qabil hatinya tidak senang ketika amalannya Habil diterima Allah. Waktu itu Habil kan berkorban. Qabil berkorban, Habil berkorban. Maka pada waktu itu yang diterima korbannya oleh Allah adalah Habil. Korbannya Qabil tidak diterima. Lah ketika melihat kok korban orang lain diterima, kok saya tidak, dia nggak terima. Ini pun juga termasuk rusaknya iman. Termasuk rusaknya iman. Kita merasa hal-hal yang seperti itu. Kalau amal kita suka amal kita diterima, kita ingin sholat kita diterima, ingin ibadah kita diterima, tanda iman kita juga itu sempurna, maka kita juga suka amalan orang lain itu diterima oleh Allah. Ini tanda iman. Nabi seperti itu. Tapi lafadz ini umum ya. Hanya saja kalau kita nanti belajar usul fikih, lafadz umum seperti ini ada istilahnya namanya amun makhsus. Lafadz ini umum tapi tentu ada pengkhususan, atau ada am urida bihil khusus. Lafadznya itu umum tapi tentu yang dimaksudkan khusus, tidak menyeluruh, pasti ada pengecualiannya. Dalam kitab Fathul Mubin, ini para ulama yang menerangkan, saya cuma bahagian nerangkan. Para ulama yang menjabarkan, kata mereka, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ini tentu pasti ada pengecualian, gak mungkin tentu keseluruhan hal-hal yang kita sukai kemudian kita juga sukai untuk orang lain, enggak juga, ada pengecualiannya pasti. Contoh, pastilah suami istri itu, kita sendiri yang laki-laki pasti cinta pada istri kita, suka menciumnya, suka memeluknya. Ini beliau kasih contoh seperti itu. Kan gak mungkin kecintaan kita tuh mau kita bagi juga ke orang lain. Ini kan orang gagal paham. Hadisnya umum, tapi jangan sampai keumuman itu kita lepaskan. Semua akhirnya apa yang kita suka bagi-bagi juga ke orang, istrinya dia bagi ke orang lain. Ini kan orang gila. Hadis seperti ini nampaknya kalau kita dengarkan keterangannya kita tertawa mungkin. Tapi itulah juga makna hadis bahwa kullu bid'atin dholalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Ini para ulama mengatakan ini juga maknanya am makhsus. Hadis ini umum tapi tentu ada pengkhususan. Enggak semua bid'ah itu sesat. Pastilah ada pengecualiannya. Jangan main pukul rata. Kenapa? Ada hadis lain yang menerangkan. Bukan kita yang membagi bid'ah, enggak. Nabi membagi dalam hadis yang lain. Ini namanya hadis-hadis yang seperti ini, hadis yang lafadznya itu umum, tapi yang dimaksud itu nanti ada pembahagiannya secara khusus, tidak bisa digunakan menjadi rata kepada semua perkara. Ini am maksus. Jadi tentu hal-hal yang paling tidak mubah. Mubah boleh kita bagi ke orang, ya tentu. Secara umum seperti itu. Kebaikan apapun yang kita suka, kesenangan apapun yang kita suka, harusnya juga kita senang kebaikan perkara itu, kesenangan itu juga didapat oleh saudara-saudara Islam kita lainnya. Dan ini memang kelebihan agama kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua mungkin mempelajari sedikit cerita-cerita agama di luar Islam, kadang kita itu sampai terheran-heran, sampai agama itu betul-betul nggak masuk akal. Buka ini di kitab mereka. Yang mengherankan itu diakui kitab suci. Diceritakan di situ ada satu orang, ini agama selain Islam. Satu orang laki-laki melamar satu orang wanita. Akhirnya dia mendapatkan istri, dapatlah istri satu orang anak raja, satu orang putri. Maka ketika dia pulang ke rumah, jumpa dengan ibunya. Maka dia sampaikan pada ibu, "Ibu, saya sudah dapat satu orang istri.
permaisuri, istri dari istri saya ini putrinya raja. Ini saya bawa orang, dia nggak sebut waktu itu orang, lupa. Maka ibunya yang pada waktu itu sibuk bekerja mengatakan, wahai anakku, berbicara tapi nggak nengok. Wahai anakku, kamu membawa apapun kan kamu janji, apapun yang kamu dapat, engkau harus berbagi dengan saudara-saudaramu. Ini sudah jadi aturan ibunya. Apapun yang engkau bawa, engkau harus berbagi kepada saudara-saudaramu. Ibunya itu nggak fokus, nggak nengok kalau yang dibawa itu istri, bukan makanan, bukan uang, bukan harta. Mereka punya aturan. Kalau sudah berbicara seperti itu nggak bisa ditarik. Nah ini agama di luar Islam sampai seperti itu di kitab mereka. Sampai akhirnya singkat cerita ibunya pas sadar ditengok lah rupanya anaknya bawa istri. Masa istri mau dibagi? Tapi karena sudah terlanjur berbicara, itu ucapan nggak bisa ditarik. Akhirnya perempuan itu pun terpaksa dibagi oleh anaknya kepada 4 orang saudaranya. Jadi perempuan 1 punya suami 4. Suaminya itu adik kakak. Terpaksa karena sudah terlanjur diucapkan. Lah ini kan nggak bisa dalam agama kita. Bukan lafadz itu secara umum kemudian langsung digunakan. Tidak. Dalam Islam kita ada keterangan-keterangan. Jadi ada orang kalau hanya leterlek bahasa, zohir Quran, zohir hadis, nggak punya guru, nggak tanya ulama, gawat ini orang seperti ini. Apa-apa dia jalankan nanti suka-suka hati dia. Perasaan dia agama, tapi itu bukan agama, tapi hawa nafsu pemahaman dia. Nah, jadi ada batas. Di dalam hadis-hadis apapun, tengok apa pemahaman ulama di dalam makna hadis tersebut. Ini berkaitan dengan banyak hal. Hadis-hadis Nabi yang menerangkan atau paling tidak yang semakna dengan hadis yang kita dengar tadi banyak. Di antaranya Nabi bersabda, ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Dalam satu hadis Nabi bersabda, engkau cintailah satu perkara untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka barulah engkau menjadi orang Islam sejati. Apa yang engkau cintai, cintailah juga untuk orang lain, maka engkau akan menjadi orang Islam sejati. Ini hadis yang mirip maknanya dengan yang kita dengar. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan, kata Imam Ahmad, afdalul iman an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Iman yang terbaik adalah engkau mencintai, menyukai untuk orang-orang apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Begitu juga engkau tidak menyukai satu hal terjadi kepada orang lain, yang mana hal itu kalau terjadi kepada engkau, engkau juga tidak suka. Nah, kalau kita nggak suka satu hal, kalau terjadi pada orang lain juga harus kita rasakan itu hal buruk untuk mereka. Hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, atuhibbul jannah. Nabi tanya kepada satu orang sahabat, atuhibbul jannah, apakah engkau suka masuk surga? Suka enggak surga? Kata Nabi. Maka sahabat itu menjawab, qultu na'am, ya, saya suka surga ya Rasulullah, saya suka masuk surga. Maka Nabi mengatakan, sukailah untuk saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu sendiri. Maknanya kalau kamu suka masuk surga, ya kamu juga harus suka orang lain masuk surga. Dan ini menunjukkan pada amal. Suka enggak kalau kita ini sholat? Senang enggak kalau kita zikir? Senang enggak kalau kita ini baca Quran? Suka atau tidak kalau bisa berjamaah, bisa taraweh, bisa amal ibadah? Maka orang kalau punya iman, punya agama, tentu dia jawab senang. Amal agama itu menyenangkan hati. Maka kalau memang kita senang dengan amal agama yang akhirnya bisa menyebabkan kita masuk surga, iman kita tidak akan sempurna sebelum kita juga suka bagaimana orang lain juga bisa buat amal yang sama seperti kita. Jadi tanda iman itu sempurna, senang nengok orang sholat. Tapi kan bagaimana cara buat senang ini terjadi? Mau tidak mau kan harus ngajak, harus dakwah. Nggak cukup dengan kita sendiri taat, nggak bisa. Kesenangan itu bisa terwujud kalau hal-hal yang kita senangi itu juga dakwahkan, sampaikan. Ini senang loh begini, ini enak loh, sampaikan. Karena orang-orang itu kan mereka nggak tahu kalau amal agama itu enak. Nah kalau nggak ada yang nyampaikan, nggak ada yang dakwah, maka kesenangan-kesenangan itu tidak akan bisa sampai kepada mereka.
Kemudian ini juga sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan kepada satu orang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Satu orang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku cinta kepada engkau. Wahai Abu Dzar, aku sayang kepadamu. Kemudian setelah Nabi mengatakan begitu, Nabi katakan, inni araka dha'ifan. Saya melihat engkau ini lemah. Lemahnya itu bukan badan ya. Dalam satu hal itu beliau punya kelemahan. Maka karena aku cinta pada engkau, wahai Abu Dzar, saya lihat engkau ini lemah. Maka saya ada nasihat, kata Nabi, la tata'ammuranna 'ala tsnain wa la taliyanna ma la yatim. Ini pesanku, kata Nabi kepada Abu Dzar. Aku tengok engkau tuh lemah. Maka ada dua pesan. Yang pertama, la tata'ammuranna 'ala tsnain. Jangan sekali-kali engkau menjadi amir. Jangan sekali-kali engkau memimpin 'ala tsnain, walaupun atas dua orang. Wala tawalayanna ma la yatim. Jangan sekali-kali engkau mengurus harta anak yatim. Ini pesan Nabi kepada Abu Dzar, bukan kepada seluruh orang. Tapi tentu orang yang kondisinya sama dengan Abu Dzar saja nggak mampu misal, kok ada orang semua ngaku mampu, tentu nggak bisa. Ada orang yang mampu, ada yang tidak. Ngurus harta anak yatim itu nggak sembarangan. Bukan harta anak yatim yang di masjid ya, enggak. Anak yatim itu kan kebanyakan bukan semuanya miskin. Kalau bapaknya presiden meninggal, bapaknya raja meninggal, itu anak yatim juga, anak yatimnya raja namanya. Berapa banyak hartanya. Lah sekarang ketika satu anak yatim ayahnya meninggal, itu hartanya itu diperebutkan oleh orang lain. Anak yang aslinya memiliki hak itu entah kemana-mana hartanya. Ini sampai zaman sekarang begitu. Itu ya tetap haknya anak yatim. Kalau nggak sampai kepada anak yatim tadi, itu akan tertuntut nanti di akhirat. Maka Nabi kasih pesan, saya tengok engkau lemah. Pertama pesan Nabi, jangan pernah mimpin walaupun dua orang. Kalau sekarang banyak orang berani mimpin 1000 orang. Berani mimpin satu kelurahan, berani mimpin satu kecamatan, berani mimpin satu negara. Padahal dia ini nggak mampu. Ini hancur dunia, hancur akhirat. Ada yang mampu. Tapi ketika Nabi menengok ada beberapa orang sahabat lemah dalam hal itu, Nabi kasih pesan, jangan. Aku tengok engkau lemah dalam hal ini, jangan sekali-kali memimpin walaupun dua orang. Jadi kalau ada orang tuh betul-betul nggak ada potensi memimpin, jangankan mimpin 1000, mimpin 2 orang pun dia nggak akan bisa. Kemudian yang kedua pesan Nabi pada Abu Dzar, jangan engkau mengurus harta anak yatim, karena ini bukan bidang engkau. Dan di awal hadis Nabi mengatakan, aku cinta kepadamu, maka karena cintaku, senangku kepada engkau, ini pesanku untukmu. Jadi Nabi suka untuk dirinya sendiri, jangan sampai Abu Dzar ini celaka, jangan sampai dia masuk ke dalam neraka. Ini termasuk hadis yang semakna dengan hadis yang kita dengar tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini mungkin sedikit ada yang perlu kita pahami, ini ada kaitan dengan yang namanya hasad. Jadi hasad dan ghibthah. Kalau kita ini melihat ada orang lain mendapatkan kebaikan, kemudian kita menginginkan kebaikan itu hilang dari orang tersebut, ini namanya hasad. Dan ini penyakit hati yang berbahaya. Kenapa? Ini penyakitnya setan, penyakitnya iblis laknatullah alaih. Ketika melihat anugerah Allah berikan kepada Nabi Adam, dia gak terima. Ini hasad, ini penyakit berbahaya. Tapi ada yang kayak mirip, seperti mirip dengan hasad tapi dia bukan, namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu boleh. Ghibthah itu apa? Ghibthah ini kata para ulama, ketika kita melihat orang lain dapat kebaikan, kemudian kita juga ingin mendapatkan kebaikan itu tanpa kita mengharapkan kebaikan itu hilang daripada orang tersebut, ini diperbolehkan.
Nengok orang dapat kebaikan, maka kita katakan, wah saya juga pengen lah bisa seperti itu. Tapi nggak ada harapan perkara itu hilang. Perbedaannya dengan hasad tadi, kalau hasad ingin hilang, jangan, pindah itu ya Allah, pindahkan itu nikmat, pindahkan ke saya. Paling enggak pindahkanlah ke orang lain, yang penting dia nggak dapat. Ini namanya hasad. Tapi kalau ghibthah itu diperbolehkan di dalam agama. Maka ada hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad. Hasad itu tidak boleh kecuali untuk dua perkara. Nabi kan pernah sampaikan, ada hasad itu tidak diperbolehkan kecuali dua perkara. Yang pertama, menengok ada orang ahli Al-Quran, baca siang malam sibuk dengan Al-Quran. Hasad dengan orang itu boleh. Yang kedua, nengok orang kaya yang sibuk bersedekah pagi siang malam. Hasad dengan orang itu boleh. Jadi para ulama mengatakan makna hasad di sini, makna sebenarnya itu ghibthah, bukan hasad yang seperti kita fahami. Jadi bukan hasad berharap hilang, enggak. Hasad yang dimaksud ketika nengok ada orang yang ditolong oleh Allah, senang baca Quran, sibuk baca Quran, pagi siang malam baca Quran, maka kita ingin juga. Saya ingin tanpa berharap perkara itu hilang dari dia. Atau yang kedua, nengok ada orang berharta, orang kaya, sibuk sedekah, dermawan. Maka hasad boleh. Maknanya hasad di sini adalah ghibthah, bukan hasad dalam definisi umum yang kita ketahui. Ini hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14, al-haditsur rabi' asyar, hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'udin, daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu tidak halal damu mri'in muslimin, darahnya seorang yang Islam tidak halal untuk ditumpahkan, illa bi ihdatsalatsin, kecuali salah satu daripada tiga perkara. At-thayyibuz zani, yang pertama orang yang sudah orang tua yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, nyawa yang dibalas dengan nyawa. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri daripada jamaah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda daripada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan tidak halal untuk menumpahkan darah seorang Islam kecuali penyebabnya tiga perkara. Ini tiga ini yang betul-betul disepakati oleh ulama. Yang pertama, orang yang at-thayyib az-zani. At-thayyib az-zani ini orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Sudah pernah menikah kemudian zina. Ini halal darahnya, nanti ada hukum terperinci di dalam kitab fikih. Itu nyawanya bisa dihilangkan. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa, kisos. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agama, atau bahasa lainnya adalah murtad. Tiga ini yang bisa mereka betul-betul nyawanya itu tidak terjaga lagi di dalam Islam. Ini hadis ini bukan sulit untuk dipahami, tidak. Hadisnya ada, tapi pengamalannya di zaman sekarang sudah nggak bisa. Jadi kalau seseorang menengok satu sudut pandang saja, maka mereka akan salah faham dalam agama Islam. Padahal di negara kita sendiri hukuman mati itu ada, yang bukan negara Islam kan. Siapapun tahu negara kita kan bukan negara Islam. Negara yang orang Islamnya banyak, ya. Tapi kalau negara Islam bukan. Negara yang orang Islamnya banyak, ya. Nah ini semua hadirin yang mulia, yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang bukan hanya
para ulama mengatakan di sini bukan maksudnya itu bukan hanya membunuh ya, tidak halal menumpahkan darah. Walaupun orangnya nggak mati sekalipun, itu pun juga nggak halal. Contoh entah dia tusuk berdarah, nggak mati, itu pun nggak halal. Apalagi mati. Jadi orang Islam itu darah mereka, kehormatan mereka, nyawa mereka itu terjaga. Menumpahkan tanpa mati saja nggak boleh. Menumpahkan darah walaupun nggak mati itu nggak boleh, apalagi kalau sampai membunuh. Ini satu cerita dalam kitab Hayatus Sahabah, coba bayangkan. Satu orang sahabat namanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua. Beliau pada waktu itu berada di Mekah, ingin umroh. Beliau masuk satu ruangan, kemudian selepas itu sebelum masuk beliau membawa selendang. Selendang itu beliau letakkan di satu tembok, tapi beliau nggak sadar kalau di tembok itu ada satu ekor burung yang bertengger. Ini dalam kitab Hayatus Sahabah, burung bertengger di sana. Nggak sadar ada burung bertengger karena dilemparkan selendang ke situ, maka burung itu kaget terbang, berpindah tempat. Ketika berpindah tempat, turun di tanah, di lantai, tahu-tahu baru saja hinggap sebentar, burung itu nggak sadar ada seekor ular yang menanti dia. Akhirnya dimakan, diterkam ular. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu melihat kejadian itu sedih dan kaget. Kenapa sedih? Burung tuh mati gara-gara saya. Maka akhirnya beliau pun terdiam. Ketika terdiam, tidak berapa lama datanglah sahabat Utsman ibnu Affan dan satu orang sahabat lainnya. Dua orang sahabat datang jumpa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Utsman, tolong engkau beri aku fatwa. Aku telah berbuat seperti ini." Diceritakanlah kejadian. Saya datang, kemudian meletakkan selendang, tidak sadar ada burung di sana, tahu-tahu kaget burung itu terbang, pindah tempat, tahu-tahu dimakan oleh ular. Nggak sengaja. Maka saya merasa ini satu kesalahan. Kira-kira hukuman apa yang layak untuk saya? Coba kalian fatwakan. Maka mereka pun berdua bermusyawarah. Apa kira-kira hukuman yang pas untuk Amirul Mukminin? Maka pada waktu itu mereka mengatakan, oh ya, kita tahu bahwa binatang di tempat haram itu nggak boleh diburu, nggak boleh diganggu. Lah, apakah yang seperti itu diganggu namanya? Kan bukan diganggu, nggak sadar, nggak sengaja. Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami berpikir Tuan ganti saja dengan seekor anak kambing. Nah, beli kambing, lepaskan di sana. Coba bayangkan, sahabat itu jangankan bunuh orang, membunuh binatang. Itu bukan membunuh binatang mereka yang membunuh, tidak. Enggak sengaja binatang itu mati. Kata Sayyidina Umar, aku telah memindahkan dia dari tempat amannya menuju tempat yang bahaya walaupun aku enggak sadar. Itu kekeliruan. Maka harus aku tebus. Nah, ini sahabat dalam Islam, ini ajaran Islam seperti itu. Binatang saja punya hak untuk hidup, apalagi orang. Jadi Islam itu bukan suka membunuh-bunuh orang. Kalau Islam dikatakan suka membunuh orang, itu dia tidak kenal dengan agama Islam. Nah, kok yang seperti ini hadis? Ada 3 yang mereka itu darahnya tidak halal. Karena memang orang-orang ini telah merusak daripada agama Islam. Membunuh orang, wah, bagaimana dia? Sudah membunuh orang, ini bahaya. Kalau sudah membunuh orang, itu tidak bisa diobati kecuali dia sendiri juga dibalas bunuh, namanya kisos. Sehingga ketika satu nyawa dibunuh karena menghilangkan nyawa lainnya, akhirnya nanti nyawa orang-orang di seluruh dunia bisa terjaga. Kenapa? Nggak berani lagi orang bunuh selepas itu. Sekarang tengok berapa banyak pembunuhan terjadi. Kenapa? Karena setelah bunuh nggak ada masalah kok. Dibunuhnya orang, kemudian dia cuma masuk penjara sebentar, keluar penjara bunuh orang lagi, masuk penjara, selepas itu keluar bunuh orang lagi. Kenapa? Memang sudah tidak layak. Orang-orang seperti itu tuh susah. Tapi kalau dia dihukum karena dia telah membuat nyawa orang itu, nyawa orang lain hilang, maka dia dihukum dengan hukuman yang sama. Akhirnya kalau kisos ditegakkan, maka nanti nyawa-nyawa orang Islam, bahkan orang selain Islam yang lainnya pun juga akan menjadi terjaga. Ini 3 orang ini memang penjabarannya
panjang lebar nanti di dalam kitab-kitab fikih. Zina kok bisa dihukum? Bagaimana panjang lebar? Ini dalam kitab-kitab furu' diterangkan panjang lebar nanti di dalam kitab-kitab fikih. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia. Ini ada waktu beberapa menit ke depan sebelum kita sholat isyraq. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya sebelum kita tutup majelis ini, dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ada waktu terbit matahari jam 6 lewat 11 menit. Isyraq bisa kita kerjakan jam 6 lewat 26 lewat 26. Nah, kurang lebih ada 6-7 menit. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Bersahabat ini kan termasuk yang halal, caranya adalah orang yang murtad. Ya. Kalau kita masih tetap bersahabat dengan dia, dengan harapan kita masih punya keinginan untuk membawa dia lagi. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan bahwa hukum yang seperti ini, hukumnya tentu masih ada dalam kitab-kitab fikih, tapi prakteknya kan juga nggak ada lagi. Orang mati dibunuh dibalas, ini mungkin sebahagian hukumnya ada yang menerapkan seperti di Saudi ya, tapi nggak, sangat sedikit. Tapi seperti orang zina kok dihukum rajam, itu sudah nggak ada. Atau orang yang murtad kemudian dia setelah nggak mau bertaubat kembali pada Islam kemudian dia dibunuh, itu udah nggak ada. Nah, memang hukum-hukum seperti ini kan panjang lebar. Yang bisa melaksanakan itu kan imam, khalifah. Maka nanti rancu pembahasan ini. Akhirnya nanti kalau membahas-bahas seperti ini, orang yang membahas dituduh mau mendirikan negara Islam. Padahal enggak, hukumnya tetap harus dibahas. Perbudakan, budak tuh nggak ada, tapi namanya orang nggak akan jadi ustadz ya, nggak alim kalau nggak paham bab perbudakan, karena itu ada hukum tersendiri di dalamnya. Babnya ada, tapi kondisi hukum pengamalannya sudah tidak ada. Lah kemudian akhirnya kan kondisi seperti sekarang inilah yang ada di sekitar kita. Ada orang dulu Islam, murtad, keluar dari Islam. Lah terus bagaimana? Ya kalau secara hukum Islam, kalau dia hidup di zaman Nabi, ya lain cerita. Dan tentu kita memahaminya harus dengan konteks yang pas. Ini teks ya, jangan fahami dengan konteks yang ada sekarang. Nah, bersahabat dengan dia tadi. Iya, ini ya bersahabat tetap gitu ya, Ustaz ya. Bukan maksudnya tadi membunuh gitu. Nah, jadi kalau bersahabat ini dibedakan ya. Bersahabat itu ini satu definisi yang menjadikan orang itu menjadi kawan karib sampai susah kita dia tanggung, senang kita berbagi. Sebenarnya sahabat kan seperti itu. Ini mungkin kalau definisi sahabat seperti itu nggak bisa. Tapi berkawan itu boleh. Tapi kalau bersahabat, maka para ulama mengatakan, ini kalau untuk urusan bersahabat, sahabat itu contoh Nabi dengan sahabat itu bersahabat. Itu sahabat secara definisi lafadz seperti itu. Kalau yang dibuat antara Nabi dengan sahabat mau kita perlakukan dengan orang seperti itu nggak bisa. Tapi kalau berkawan, berbuat baik dengan tujuan apalagi satu untuk berdakwah pada dia, ya tentu dianjurkan. Itu dianjurkan. Tapi tidak sampai definisi tadi bersahabat ya, enggak. Bukan bersahabat sampai apapun yang kita suka, kemudian apapun kebaikan, apapun hal-hal yang kita miliki selalu berbagi, tidak sampai seperti itu. Tapi berbuat baik pada mereka, berkawan dengan mereka, itu tidak ada masalah. Tapi tetap harus diiringi dengan tujuan berdakwah. Ini sering para ulama nyampaikan, kalau bersahabat itu hanya dengan orang soleh, tapi kalau berdakwah dengan semua orang. Jadi tujuan inti tetap dakwah, terutama di zaman sekarang. Dengan siapapun boleh kok berbaur. Orang Islam, ndak Islam, orang baik, orang buruk, orang beragama, ndak beragama, boleh. Tapi bukan untuk berkawan karib. Kalau berkawan karib, bersahabat ini punya resiko. Karena banyak hadis lagi nanti Nabi mengatakan, kawan itu kalau kawan baik seperti penjual minyak wangi. Kawan buruk seperti pandai besi. Kalau kawan baik seperti orang yang menjual minyak wangi, kalaupun kita nggak kebahagiaan minyak wanginya, ya kebahagiaan baunya lah, wangi-wangi kita dapat.
Kawan buruk seperti pandai besi. Kalaupun tidak kena api, kita kena asapnya. Jadi maksudnya sahabat ada resiko. Berkawan karib ada resiko. Tapi kalau berdakwah itu nggak ada resiko. Kawan menunjukkan siapa kita. Sahabat, kalau ingin kita ini tahu saya ini sifat seperti apa, tengok sahabat kita siapa. Kalau ingin tahu diri kita wataknya seperti apa, tengok berkawan dengan siapa. Mudah. Ingin tahu siapa diri kita, tengok kawan. Maksudnya itu tadi, berkawan atau bersahabat karib dengan definisi yang seperti sahabat dengan Nabi, dengan orang-orang di luar Islam, maka tentu itu nggak bisa. Tapi berkawan dengan tujuan dakwah itu sangat-sangat dianjurkan. Ini yang mungkin bisa saya jawab dan semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang tidak bertanya lagi? Silakan Pak. Tadi Ustaz bilang ada hadis yang umum. Apakah semua hadis itu umum? Hadis umum itu ada penjelasan sesudahnya. Misalnya ada salafi sekarang yang bilang hadis itu langsung aja kayak papanya tanpa ada penjelasan. Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan Wahabi mereka itu ada penjelasan, tapi yang mereka mau dengar penjelasan itu hanya ulama-ulama atau ustadz yang satu jalur dengan mereka. Kalau dari yang lain faham, lain aliran, lain ulama, lain madhab dia nggak mau dengar. Sebenarnya begitu, Salafi ini atau Wahabi bukannya tidak mau mendengarkan keterangan atau murni letterlek lafad, zohirnya lafad saja juga tidak. Walaupun memang terkadangan ada beberapa tempat seperti itu. Tapi hadis, ini Bapak Ibu yang mulia, ini memang untuk memahami seperti hadis yang kita dengarkan tadi, ataupun hadis yang biasa dipakai setiap bid'ah itu sesat, atau lafaz hadis yang kita dengarkan tadi, iman kalian tidak sempurna sebelum mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ini kan umum. Bahkan jangankan hadis yang umum, hadis yang ada penyebab khususnya. Hadis yang ada penyebab khusus itu pun juga nggak bisa hanya diterapkan untuk hal khusus, tetap diamalkan untuk umumnya lafaz. Karena ini ada kaidah usul fikih. Hadis itu digunakan untuk umum, la bi khususis sabab, bukan hanya untuk penyebab yang khusus. Satu contoh, hadis innamal a'malu binniyat di awal kan sudah kita bahas. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Sebenarnya penyebab hadis ini secara khusus itu ada. Turun terjadinya hadis ini, itu ada satu orang namanya Muhajir Ummu Qais. Satu orang laki-laki yang hijrah tujuannya untuk menikahi wanita bernama Ummu Qais. Jadi penyebabnya khusus ini, bukan umum. Khusus, kejadiannya khusus. Satu orang hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya untuk nikah. Diberi nama orang itu Muhajir Ummu Qais. Penyebabnya khusus, tapi ternyata penerapannya secara umum. Jadi amal apapun itu tergantung daripada niat, bukan hanya urusan hijrah. Belajar juga, taklim juga, duduk kajian juga, dakwah juga, baca Quran, apapun amal yang Anda buat itu tergantung niat. Niat apa yang diniatkan itu yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang khusus saja bisa diterapkan umum, apalagi yang umum. Jangan kita ini malah mengatakan umum itu kan lebih lebar gitu. Jadi kalau sudah lafadznya umum, tahu-tahu dia mengatakannya langsung secara umum, kemudian dia lupa menengok penyebab-penyebab khususnya. Ini kan jadi gawat. Sebenarnya hadis itu terlalu banyak kan. Lah seperti hadis ini memang yang perlu, sebenarnya ini salah satu jawaban kepada pemahaman Wahabi tadi. Ternyata apa-apa yang Anda fahami secara umum, ternyata itu ada hal-hal yang dikhususkan. Bid'ah itu umum, secara umum sesat, tapi ada pengkhususan bid'ah yang tidak sesat. Lah di mana di antara contoh yang menerangkan bid'ah tidak ada sesat, lafaz hadisnya kok bisa kamu bagi-bagi? Ya salah satu contohnya hadis ini. Memang hadis itu kalau umum, hampir kata para ulama setiap hadis umum itu ada pengkhususan. Ini jelas.
Jadi ini yang memang perlu ditengok. Maka kalau kita semakin banyak nanti membaca hadis, kita akan tahu nanti bahwa ternyata lafadz hadis umum seperti apapun ternyata ada pengkhususan. Dan bahasa kita Indonesia juga begitu. Dilarang masuk ke ruangan ini untuk siapapun. Ternyata siapapun, ya memang siapapun ada juga pengkhususan. Kecuali yang punya rumah, kecuali keluarga yang punya rumah, kecuali adik yang punya rumah. Akhirnya kan seumum apapun ada pengkhususan. Pintu khusus tidak boleh dilewati. Apakah ini mungkin lafadznya umum? Ya enggak lah, pasti ada pengkhususan. Seumum apapun lafadz ada pengkhususan di dalamnya. Jadi memang seperti pertanyaan tadi, apakah setiap hadis itu walaupun umum ada pengkhususan? Memang iya. Tapi yang membuat pengkhususan itu bukan kita. Kalau hadis itu umum, maka tengok, cara menengoknya nanti dalam kitab sarah. Apa pemahaman ulama tentang hadis ini? Bagaimana cara pengkhususannya? Bukan kita. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dan imam-imam lainnya, tengok apa pemahaman mereka, bagaimana mereka mengumpulkan hadis, baru kemudian ambil pemahaman para ulama untuk memahami hadis yang dibaca. Jadi mesti setiap hal-hal yang umum itu ada pengkhususan. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, sudah kita dengarkan dua hadis tadi. Semoga apa yang kita dengarkan berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.